Pas masuk pondok saya nggak pernah lagi lihat-lihat seperti itu. Ya jarang lah, sekali ya. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ya di channel Masjid Jogokarian TV bersama saya Rizky Baldimunada. Jadi hari ini kita kedatangan tamu nih jauh-jauh ke Jogja ya. Ini Ustadz Faizar. Kalau kita kenal nih ya, Ustadz Faizar ini spesialis dunia jin gitu ya, maksudnya seputar gangguan jin dan kawan-kawannya. Nah, sekaligus beliau ini juga kalau kita nyimak nih di YouTube, beliau ini adalah seorang YouTuber, hampir 1 juta subscriber ya tadi ya. Masih 400.000 lagi. Oh, masih 400.000, bentar lagi seperti itu insya Allah ya. Nah, kira-kira seperti itu Ustadz. Nah, untuk kali ini kita, jadi kemarin itu kita coba bikin pertanyaan gitu di Instagram. Nah, dari netizen ini banyak pertanyaan nih seputar gangguan jin sehari-hari. Nah, kayaknya kita untuk sesi kali ini kita bakal question and answer nih, Tat. Siap. Gitu, Tat. Mungkin kita awali dulu dari pertanyaan pertama nih, Tat. Sebenarnya jin itu memang ada di sekitar kita gitu ya, Tat. Kan kadang-kadang kita nggak gimana taunya gitu. Ya. Jadi ada memang beberapa dari kalangan kaum muslimin sendiri yang mengatakan dunia jin ini termasuk bagian dari takhayul dan khurafat. Padahal mereka itu adalah makhluk yang memang ada, nyata, mereka punya eksistensi, mereka punya habitat dan alam tersendiri, bahkan sering sekali bergesekan dengan aktivitas manusia. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni." Sungguhnya setan itu setan itu hadir kepada salah seorang di antara kalian di setiap pekerjaannya, di setiap aktivitasnya, sampai di perkara makan. Setan juga hadir di situ. Sampai sekecil perkara makan gitu. Perkara makan, perkara buang hajat, mohon maaf ya, atau perkara tidur, mereka senantiasa hadir di setiap aktivitas kita. Jadi ya memang gangguan-gangguan mereka pun kadang-kadang dialami oleh manusia, cuma manusia kadang tidak menyadari bahwasanya yang dialaminya itu adalah salah satu bagian dari gangguan-gangguannya setan. Contohnya apa? Contohnya menguap. Ketika sholat banyak menguap, itu kan juga termasuk bagian dari setan. Kemudian lupa bacaan sholat itu juga bagian dari gangguan dari setan. Kemudian apa lagi? Baik contohnya ya. Ini nggak fokus kalau sholat itu termasuk ya? Ya itu termasuk juga. Susah bangun malam misalnya, itu juga termasuk bagian dari ikatan-ikatannya setan. Dan hampir kesemuanya itu di setiap aktivitas kita mereka senantiasa ngikut menyertai. Gunanya untuk apa? Supaya manusia itu terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Dibikin lalai, makan tidak baca bismillah, makan menggunakan tangan kiri, kemudian tidak menjaga adab-adabnya. Di antaranya kita disunahkan makan itu menggunakan 3 jari. Tapi kalau setan itu cara makannya dengan 2 jari. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas saat beliau memakan kurma yang masih basah itu. Iya, kurma. Apa namanya itu? Apa namanya kurma basah? Rutop. Nah, rutop. Dia makan rutop, dia makan dengan 2 jari, ditegur sama Nabi, la ta'kul bi isba'aini, jangan kamu makan dengan 2 jari. Jangan kamu makan dengan 2 jari. Fa inna ma hadhihi min aklati syaiton. Karena cara makan dengan 2 jari ini adalah salah satu cara makannya setan selain dengan tangan kiri ya. Mereka menggunakan 2 jari. Walakin kul bi thalathati asabi'a. Ya, tetapi makanlah kamu dengan menggunakan 3 jari. Ya, ini adalah termasuk bagian dari sunnahnya Nabi SAW. Kita diselisihi. Termasuk diantaranya ya menjadikan manusia itu suka rokokan. Oh iya. Rokok gimana? Gangguan jin ya itu tadi. Iya. Ini ya. Pakai 2 jari, tangan kiri pula. Baik. Ya oke, terima kasih Ustaz.
Nih Tat, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan nih Tat. Jin itu kan banyak ya jenisnya gitu ya Tat. Salah satunya itu kan ada jin nasab nih yang sering banget nih banyak pertanyaan terkait jin nasab nih. Nah, kan kayak tadi kita sebagai mungkin ya kak saya sebagai orang awam gini ya Tat, itu kan nggak tahu gitu loh sebenarnya ada jin nggak sih di dalam diri saya gitu kan, barangkali ada kan. Nah, salah satunya mungkin kalau jin nasab tuh gimana gitu kita bisa tahu kalau ada jin nasab di dalam diri kita Tat. Ada beberapa ciri-ciri, ada yang ciri umum dan ciri yang lebih spesifik ke gangguan-gangguan jin nasab. Kalau umum ya sering rambut rontok, kemudian punya masalah di area lambungnya, kemudian sakit di area tulang lumbalnya di pinggangnya, kemudian sering mimpi, kemudian mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, kemudian punya fasilitas-fasilitas kemampuan gaib yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, misal bisa melihat jin ya dalam penampakan wujud yang tak kasat matanya, atau mendengar bisikan-bisikan gaib, atau mampu mengetahui bagaimana watak seseorang walaupun dia baru mengenalinya tanpa belajar ilmu psikologi atau ilmu-ilmu pendukung lainnya. Iya. Kemudian bisa menggambarkan gimana keadaan masa lalu di suatu tempat atau di orang yang dilihatnya. Ini termasuk kemampuan-kemampuan yang biasanya dialami oleh orang-orang yang dituruni jin nasab. Oh gitu, kita malah kadang ngelihat kayak wah keren nih orang yang bisa gini kan. Bisa telepati juga. Telepati itu berarti membaca pikiran orang dan berkomunikasi, mengirimkan pikiran dia itu untuk supaya bisa didengar oleh orang lain. Oh kayak gitu ya, benar-benar. Ini salah satu ciri umumnya. Kalau ciri secara lebih spesifik, biasanya orang tersebut ya perfeksionis. Perfeksionis. Nah, biasanya itu ada, saya tulis lumayan lengkap di buku Risalah Pelebur Jin Leluhur masalahnya. Oh iya. Orang yang punya jiwa psikopat itu nanti dituruni jin yang kayak apa tipenya, dari tipe-tipe kayak gimana, ilmu-ilmu apa. Dan kita bisa lihat juga kalau misal mbah-mbah dulu pernah punya ritual-ritual khusus ya, yang di luar syariat Islam, atau punya pusaka atau cekelan-cekelan yang memang diagung-agungkan sekali, yaitu punya potensi kuat kalau anak cucunya itu nanti dituruni ilmu-ilmu semacam itu, dituruni khodam-khodam dari ilmu yang sudah pernah ditempuh oleh para sesepuh-sesepuhnya dulu. Oh iya, seperti itu ya. Itu misalnya ya gitu ya, dari leluhur saya gitu, misalnya dari pendahulu saya gitu punya hal-hal seperti itulah, itu berarti kalau kan itu kan diturunkan ya jin nasab itu, nah itu apakah terus otomatis diturunkan gitu, atau kita nih bisa ada yang kena ada yang enggak? Jadi yang namanya jin nasab yang menurun itu mulai dari umur 0 tahun. 0 tahun kan? Ya maksudnya baru lahir gitu ya. Baru lahir biasanya terkontaminasi dari kebiasaan-kebiasaan buruk orang tuanya atau kakek neneknya yang memang masih dilestarikan. Atau mungkin dia melihat terkena efek radiasi dari emosi dari ibunya atau ayahnya, sering bertengkar. Akhirnya di situ setan melihat ada celah bagi anaknya karena ada trauma. Dan mereka juga kadang memilih kira-kira anak mana nih, anak keturunan mana yang cocok untuk dijadikan mitra mereka, ya, majikan mereka, supaya eksistensi bangsa jin di keluarga besarnya itu tidak terkikis oleh cahaya ketauhidan dan cahaya keimanan. Biasanya kan dicari anak mana yang punya potensi, dicari dari wataknya, karakternya yang mungkin menyamai atau bisa menguatkan posisi para setan di lingkup keluarganya. Nah, Syekh Al-Ballali dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya jin itu punya hubungan perserikatan itu antara mereka dengan anak-anak dan harta manusia. Beliau menjelaskan ayat dalam surat Al-Isra, wasarikhum fil amwali wal aulad. Berserikatlah kalian, bercampurlah kalian pada harta dan juga anak-anak mereka. Hartanya dibikin terus-menerus habis di jalan tauhid, dalam artian ini dibikin habis untuk membeli sesuatu yang kurang perlu atau mungkin memenuhi
hawa nafsunya saja, misal memiliki hobi-hobi yang nggak masuk akal gitu ya. Kemudian anak-anaknya dibikin menjadi syayatinul ins, dibikin setan-setan manusia yang dengannya keluarga itu diharapkan hancur oleh para setan. Iya, ngeri ya Tat. Sangat mengerikan. Nah, syayatinul ins ini kan diantaranya adalah setan-setan manusia ya, adalah para peramal, tukang Sihir. tenung gitu ya. Kan tenun. Jadi kalau ada anak kecil yang tebakannya selalu benar itu harus diwaspadai sama orang tuanya. Karena justru jin nasab tadi ya. itu kan bisa kita lihat sedini mungkin. Oh. Jangan malah ditanyain, "Dek, ini barang saya, barangnya Bapak hilang nih. Di mana ini kira-kira?" Terus anaknya disuruh menerawang, "Oh, itu di situ, di balik lemari." Itu nanti lama-kelamaan akan semakin diasah, akan semakin tajam. Oh. Dan itu berbakat untuk menjadi arraf. Karena definisi arraf ini bukan peramal. Definisi arraf adalah orang-orang yang mengklaim dirinya itu mengetahui tentang gaib muqayyad. Gaib muqayyad adalah gaib yang bukan mutlak. Kalau gaib mutlak kan tentang kiamat, tentang kematian, tentang hari esok, tentang apalagi apa yang ada di dalam rahim. Kemudian tentang keberkahan di dalam turunnya hujan, ini gaib mutlak, hanya Allah saja yang tahu. Tapi gaib muqayyad adalah gaib yang mungkin sebagian makhluk tahu, sebagian makhluk yang lain tidak tahu. Misalnya HP Mas dicuri nih, saya ambil ya. Mas tidak tahu siapa yang ngambil. Bagi Mas HP-nya gaib karena tidak tahu siapa yang ngambil. Bagi saya yang ngambil, saya bukan gaib karena saya tahu saya yang ngambil. Itu namanya gaib muqayyad, gaib nisbi ya. Nah itu kalau sering ditanyain seperti itu akan menjadi arraf. Arraf kan kalau kata Nabi SAW, "Man ata arrafan ya, fasa'alahu fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Siapa yang datang kepada arraf, orang pintar kalau orang kita ya. Orang pintar. Kemudian menanyakan tentang sesuatu dan dia membenarkannya, maka dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Nah, apa ya anaknya mau dikader untuk jadi seperti itu? Iya, benar. Ini sakit apa nih, tolong diterawangkan. Oh, ini yang ada yang nyantet orang sini orang situ, itu termasuk bagian dari arraf. Siapa yang nyuri nih, kira-kira yang nyuri motornya tetangga, ditanyain. Oh, ini orangnya fulan, ciri-cirinya begini dan begini, sekarang motornya ada di sana. Didatengin, betul ada. Nanti lama-kelamaan akan terupgrade terus kemampuan itu, dan jin akan semakin suka. Ya. Jadi mungkin hati-hati nih teman-teman, barangkali temennya satu geng gitu ya, atau satu sekolah gitu, ada yang biasanya dianggap orang pinter gitu ya, ditanya-tanyain ramalan atau apa, itu bisa jadi gangguan jin gitu ya Tat ya. Memang gangguan jin itu. Oh iya, gangguan jin berarti. Oke Tat. Tadi kan Ustadz cerita ya kalau jin itu kan tadi ada jin nasab itu didurunin sejak bayi gitu, sejak 0 tahun gitu ya Tat. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan nih Tat dari netizen nih. Nah, Assalamualaikum Ustadz, adakah ciri-ciri khusus jika bayi diganggu jin, dan bagaimana sih mengatasinya? Kan kalau bayi itu kan mungkin kalau saya ini kan tahu kan agak, misal saya ngeramal gitu ya Tat. Kalau bayi gimana Tat taunya? Kalau bayi dia sering dibikin nangis di waktu setan itu bekerja. Waktu setan bekerja. Waktu maghrib sampai subuh. Maghrib sampai. Kemudian biasanya nangis itu yang paling kentara sekali, itu nangis tanpa ada sebab, dan kadang-kadang nggak keluar air matanya. Jadi kita nggak perlu tahu bayi kita diganggu jin atau tidak. Kewajiban kita selaku orang tua, apalagi untuk yang bertanya ini, adalah dengan mendoakan si anak dengan doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi buat apa kita nyari ini diganggu jin atau enggak? Kita lakukan tindakan pencegahan saja daripada kita nyari-nyari ini gangguan jin apa bukan. Gimana caranya? Dengan baca doa, "U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah." Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, "U'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah." Aku memohon perlindungan pada Allah, membacakan perlindungan kepada engkau ya, dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala
min kulli syaitonin, dari segala setan. Hewan-hewan yang menyengat, dan dari ain itu pandangan mata jahat ya. Pandangan mata jahat yang lihat. Contohnya? Contoh Mas siapa namanya? Rizky. Mas Rizky. Banyak yang kagum sama Mas Rizky. Oh, Mas Rizky ganteng ya, bla 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 bla. Ganteng, pinter, dengan ucapan yang spontan, kemudian tanpa mengucapkan barakallahu fi, itu masya Allah, ya, maka efek dari jiwa tersebut akan kena kepada Mas Rizky. Oh, iya. Ini namanya ain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, ain inilah yang dapat mendahuluinya. Saking cepatnya itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah takdirnya Allah adalah karena penyakit ain. Ya, karena apalagi bayi ya, banyak orang-orang yang kagum, spontan mengucapkan ini lucunya. Iya, benar. Akhirnya kena, nangis lah. Nah, itu tinggal dibacakan itu saja, bacakan doa. Doa-doa perlindungan. Itu tiap apa tadi doainnya? Setiap saat bisa. Setiap saat. Setiap bayi itu tidur atau mungkin pas lagi digendong dibacakan. Jadi tidak ada waktu-waktu khusus. Oh, iya. Jeng. Nah, kalau itu tadi kan bayi ya, Tat. Nah, sekarang kita masuk ke apa ya baratnya ya, ke dunia lain. Enggak dunia lain sih, di mimpi, Tat. Mimpi ini kan satu hal yang apa ya, mungkin kalau kita pas sedang di mimpi itu kita nggak bisa ngontrol gitu ya, Tat, pas dalam mimpinya loh. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan nih, Tat, dari netizen juga nih. Saya sering mimpi dikejar-kejar hantu atau kadang hewan seperti ular, harimau. Nah, itu tuh apakah itu termasuk jin kiriman gitu, Tat? Ada nggak sih jin kiriman dari orang lain gitu buat misal buat nyusupin mimpinya siapa gitu? Sebenarnya bisa. Cuma kalau mimpi seperti itu kita mesti lihat dari beberapa sisi. Karena yang namanya orang yang sering dimimpikan ular, maka biasanya frekuensi kejiwaannya itu sama seperti ular. Kok bisa tuh? Ya, dalam kitab Madarijus Salikin dan beberapa kitab-kitab ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya di dalam tubuh manusia itu punya potensi jiwa hewan, jiwa binatang. Siapa yang potensi jiwa hewannya itu seperti ular, maka jiwa-jiwa sifat-sifat ular akan tertular dalam dirinya. Dan ini akan mengundang jin yang memvisualisasikan dirinya itu seperti ular. Gimana sifat ular? Suka tarik ulur dalam kebaikan, sukanya memendam perasaan, mendam sesuatu, pendendam, kemudian tidak bisa mengungkapkan masalahnya sendiri, nggak pernah mengungkapkan unek-unek, tapi dipendam dan grundel sendiri dalam hati. Kemudian sekalinya marah ya nyaplok. Gitu. Gimana ya? Ya ular lah gitu. Suka pintar berkelit. Nah, itu ular. Makanya orang-orang yang sering dimimpi izin ular itu kebanyakan orang-orang yang punya trauma di masa lalu, punya kekecewaan terhadap seseorang, punya masalah sehingga dia tidak bisa memaafkan dirinya, memaafkan keadaan maupun memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian kalau mimpi harimau itu juga salah satu gambaran dari kejiwaan dia sendiri. Nah, mimpi harimau coba di muhasabah, apakah selama ini pengen hobinya ribut terus angkuh, sombong, teritorial, sama kayak harimau lah. Gimana sifat-sifat harimau tuh nanti tinggal di list aja itu kira-kira mana sifatnya yang mirip kayak aku nih. Berarti kayak cerminan diri itu ya? Memang cerminan diri. Oh iya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan di antara manusia ada yang nafas atau jiwanya itu seperti jiwa ular, ada yang seperti jiwa harimau, jiwa anjing, jiwa babi, jiwa keledai, kuda, dan yang semacamnya. Sampai ada burung merak juga ada. Itu dijelaskan dalam kitab khusus untuk membahas masalah ini. Oh, siap. Terus kalau selain hal itu tadi untuk introspeksi diri dan membenarkan diri, ada nggak sih yang bisa kita lakukan itu? Biar kalau ketika kita tidur nanti di mimpi itu nggak digangguin sama jin gitu, Tat. Menjaga adab paling baik kalau misal sangat-sangat sangat ngantuk gitu ya, paling tidak baca ayat kursi. Baca ayat kursi dan udah itu. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas seperti yang disunahkan Nabi. Lebih baik lagi ya baca Al-Mulk dan juga zikir naum itu, zikir mau tidur kan ada banyak. Iya.
Kalau memang sempet baca semuanya. Kalau ngantuk banget, yang penting ayat kursi, kulhu, falak, anas cukup. Iya, standar ya. Standar. Oke. Ya, itu sih Tat kalau yang kita next ke pertanyaan lain nih Tat. Kita coba nih yang menarik nih. Kayaknya mohon maaf ya teman-teman para netizen Masjid Joko Karian. Kayaknya kita nggak bisa menanyakan semuanya, jadi kita pilih beberapa pertanyaan karena cukup banyak pertanyaannya. Kayaknya kita ke pertanyaan yang ini dulu aja ya Tat. Nah, ini ada pertanyaan nih Tat. Kan kalau Ustadz Faizal itu kan biasanya ngeruqyah gitu ya Tat. Ya kan, nah ini pertanyaannya tuh kalau posisinya orang minta gitu. Kalau orang yang minta diruqyah itu apakah menutup salah satu pintu surga? Nah, bagaimana kalau sudah ruqyah mandiri tapi masih merasa ada gangguan seperti itu Tat? Ya, jadi hadis yang dimaksud mungkin hadisnya Uqasyah. Ya, hadisnya Uqasyah radhiyallahu anhu. Tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi intinya Nabi SAW itu mimpi. Di mimpinya itu beliau melihat ada Nabi yang masuk surga hanya bersama 2 orang dari umatnya. Bahkan ada Nabi yang masuk surga sendirian, umatnya masuk neraka semua karena durhaka sama nabinya itu. Ada yang nabinya itu masuk surga dengan rombongan dengan jumlah yang lumayan banyak, sampai melihat jumlah yang sangat banyak nabi yang pengikutnya itu banyak sekali masuk surga. Tiga-tiganya itu adalah umatnya Nabi SAW. Ternyata adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Akhirnya minta Nabi itu, lalu mana umatku? Ternyata diperlihatkan lebih banyak sampai menutupi ufuk yang ada di langit. Ya, yang masuk surga bersama Nabi SAW, dan semoga itu termasuk kita. Amin. Masuk surga bersama beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu diseru itu oleh seorang penyuruh dalam mimpinya bahwasanya di sekian banyaknya umatmu yang akan masuk surga itu ada 70.000 orang nih yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab dulu di neraka. Ketika beliau mengabarkan itu tidak langsung disebutkan siapa apa dan siapa orang-orang tersebut. Beliau masuk dulu ke rumah hingga dalam matanya itu disebutkan para sahabat semua berandai-andai, berangan-angan, berharap semoga mereka itu yang 70.000 orang adalah sahabatnya Nabi. Ada lagi yang berangan-angan berharap semoga yang 70.000 orang itu adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ya, dan banyak perkataan-perkataan yang lainnya. Akhirnya beliau kembali lagi keluar dari rumahnya. Beliau menceritakan kriteria 70.000 orang itu ada tiga. Humul ladina la yastarqun. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah minta ruqyah. Wala yaktawun, tidak juga diobati dengan sundutan besi panas. Namanya kai. Wala yatatayyarun, tidak juga pernah bertatoyur. Tatoyur ini menghubung-hubungkan sesuatu dengan kesialan. Oh, iya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang tawakalnya kepada Tuhannya itu betul-betul kuat. Ya, dalam artian 70.000 orang ini adalah ahli tawakal yang sempurna. Ahli tawakal. Nah, sekarang kita tidak pernah minta ruqyah, tapi pernah percaya ramalan zodiak. Sudah gugur satu itu. Iya benar. Ya. Atau mungkin bertatoyur, ngelihat ada kupu-kupu, oh bentar lagi ada tamu nih. Lihat ada cicak menjatuhi dirinya, wah bentar, berarti aku kena sial nih, bentar lagi. Nah, ini kan termasuk tatoyur. Oh, iya. Gak pernah minta ruqyah, tapi hal tersebut yang lebih parah pernah dijalani. Nah, yang dimaksud tidak minta ruqyah di sini dalam kitab Atharu Mathalil A'la dijelaskan maksudnya adalah tidak meminta dengan ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang di dalamnya ada unsur-unsur syirik. Seperti kayak gimana? Ya, bacaan-bacaan yang ada unsur syirik ya. Bacaan-bacaan sihir. Ada unsur-unsur syirik yang meminta kepada selain Allah Ta'ala. Misalnya meminta dengan nama Jibril, wahai Jibril, sembuhkanlah penyakit ini. Nah, itu tidak boleh. Oh. Atau dengan lafaz-lafaz yang semisal. Nah, dalam syarah Tamhid fi Syarh Kitab Tauhid
Dijelaskan di situ kenapa kok humul ladzina la yastarqun, karena orang-orang jahiliyah ketika minta ruqyah itu mereka menggantungkan pengharapannya itu kepada peruqyahnya. Jadi pengen sembuh asalkan diruqyah oleh fulan. Kalau nggak diruqyah sama fulan nggak bakal sembuh. Lah ini kan sudah bergeser. Yang menyembuhkan Allah, bukan peruqyah, bukan juga ruqyahnya. Nah, itulah mengapa kadang-kadang orang yang minta ruqyah pun juga kadang menyeleweng walaupun ruqyahnya syar'i. Walaupun ruqyahnya syar'i. Ruqyahnya yang dibacakan oleh peruqyah syariah. Tapi sikap dari pasiennya itu yang menjadikan dirinya itu tidak berkesempatan masuk surga bersama 70.000 orang ini. Kalau sudah minta ruqyah, apakah betul-betul tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan adab? Bisa. Tapi tidak bersama 70.000 orang. Bisa bersama dengan mujahidin misalnya, berjihad fisabilillah kemudian ditakdirkan dia mati syahid, maka dia tetap bisa masuk surga tanpa hisab dan adab dengan perantaraan mati syahidnya. Paham ya? Iya, Pak. Itu 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab karena sudah pernah bertatayur. Misal dia berjihad, kok meninggal, ya dia tetap bisa masuk surga tanpa hisab dan adab, tapi tidak bersama yang ini. Tapi melalui jalur jihadnya. Oh. Ini semoga bisa dipahami. Siap. Kadang orang itu salah paham di sini. Iya. Cuma nanti jadi satu sisi, terus nggak bisa kayak gini. Iya. Oh, Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. Semoga bisa menjawab ya teman-teman. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Ustaz. Sebelum kita nanti ganti sesi nih. Nah, ini kayaknya sering terjadi ya nih di kalangan anak-anak muda, termasuk di kalangan teman-teman saya juga banyak sebenarnya saya menyaksikan gitu ya Ustaz. Jadi sekarang kan ada istilah wibu gitu ya. Itu istilah untuk orang yang nonton film-film anime. Nah, di sini pertanyaannya gini Tat. Jadi tuh ada nih anak-anak muda, dia saking ngefansnya gitu ya sama anime yang ditonton, terus seakan-akan itu jadi bagian dari hidupnya, dan bahkan sampai yang paling parah ini terus sampai punya hasrat gitulah, punya hasrat sama sama tokoh anime kayak gitu, sampai segitunya gitu Tat. Nah itu apakah itu termasuk dari gangguan dari jin gitu Tat? Dan seperti apa gitu Tat? Sampai ada yang mungkin pengen menikahi tokoh anime kayak gitu Tat? Itu sebenarnya masalah psikologis itu. Oh, psikologis gitu Tat? Ya, tapi ya nantinya lama-kelamaan bisa diikuti setan. Oh gitu? Bisa diikuti sama jin. Jin nanti akan menyerupai tokoh-tokoh anime, sosok-sosok wanita kartun, kemudian mengajak berhubungan di mimpinya. Oh, sampai ke mimpi gitu ya? Makanya kan ada orang yang hasrat seksualnya itu bisa diluapkan ketika pasangannya menjadi cosplay. Cosplay, oh iya. Cosplay dari tokoh-tokoh anime yang dia sukai. Nggak masuk akal loh. Itu bahaya itu kan seperti itu. Ya hati-hati lah. Hati-hati. Dulu ya saya suka anime juga. Oh iya. Tapi alhamdulillah nggak kebablasan. Saya juga nonton sih beberapa. Ya. Setelah di pondok saya nggak pernah ngikuti lagi. Oh. Dulu zaman dulu ya koleksi banyak komik. Naruto, Shaman King, ya sampai shonen, majalah shonen Jepang itu saya juga koleksi. Hatam dulu ya. Hatam dulu. Karena dulu saya suka gambar, bikin komik itu saya suka, makanya cari referensi dari gambar-gambar itu. Cuma karena ketika tahu hukumnya kayak gimana ya saya tinggalkan itu semuanya. Oke, nah itu tadi kita sudah question and answer ya dari pertanyaan-pertanyaan netizen Instagram @masjidjogokarian, sudah dijawab oleh Ustadz Faizar ya. Nah, insya Allah semoga bisa membantu teman-teman semua. Insya Allah kita nanti juga bakal ada kajian yang lain juga ya bareng Ustadz Faizar ya. Jadi jangan lupa tetap panteng ini Instagram @masjidjogokarian, apalagi di Kampung Ramadan Jogokarian nanti kita akan ada banyak acara-acara menarik yang lainnya, so jangan sampai ketinggalan. Ya, semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat ya. Amin ya Rabbi. Mungkin ada pesan nih Ustadz Faizar buat closing statement lah buat mungkin anak-anak muda nih, karena
kayaknya segmennya banyak anak-anak muda nih yang nonton. Apa sih pesan dari Ustadz Faizar nih untuk anak-anak muda di Indonesia nih? Ya, intinya ketika setan itu memang betul-betul sudah mengepung kita dari segala penjuru, maka benteng utamanya adalah dengan mendekatkan diri pada Allah melalui Al-Quran dan juga sunnahnya Nabi SAW. Karena kuncinya jelas dalam surat Zukhruf dikatakan wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari dzikrul rahman ini adalah Al-Quran maksudnya. Maka kami akan ikatkan setan untuk menjadi qarin, teman yang senantiasa menyertai dia kemanapun dia berada. Ya, maka kalau tidak mau setan itu diikatkan kepada kita, mendominasi diri kita, maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran sedikit pun. Ya, minimal dengan mendengarkannya dan membaca walaupun hanya selembar setiap harinya. Ya, wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji wal ma'ab. Terima kasih Ustadz Faizar. Itu tadi ya pesannya, kalau kita tidak mau diikat dengan jin, jangan pernah sekalipun tinggalkan Al-Quran gitu ya Ustadz Faizar ya. Ya mungkin sekian dari saya juga ya, selaku host. Saya juga pamit undur diri. Banyak kurangnya saya mohon dimaafkan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Faizar sudah berkenan berkunjung nih ke studio Masjid Jogokarian TV. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.